Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Wahyu. Perkenalkan, kamu dari kelompok 5, mahasiswa program studi farmasi Universitas Islam Indonesia. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Meita, dan rekan kerja saya yang lain, ada Nabil, ada Maharani, ada Mutia, Nabila, dan juga Mas Wahyu sendiri. Pada kesempatan ini, Mas Wahyu, kami sedang mengerjakan tugas untuk mata kuliah imunologi. Dalam hal ini, kami ingin mewawancarai seseorang yang memiliki riwayat alergi. Nah, kebetulan kami mengetahui kalau Mas Wahyu sendiri ini memiliki alergi. Nah, mungkin nanti boleh ya Mas izin diceritakan terkait riwayat alergi tersebut. Tapi sebelum itu, eh, izin Mas, mungkin boleh Mas Wahyu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Slamet Wahyudi dari Demak, Jawa Tengah. Sekarang kuliah di Universitas Islam Indonesia. Oke, baik. Halo Mas Wahyu. Mungkin izin ya Mas, nanti teman-teman saya yang lain izin mempertanyakan beberapa hal terkait riwayat alergi Mas Wahyu ya. Mungkin dari teman saya Nabila mungkin boleh langsung menanyakan ke Mas Wahyu terkait riwayat alerginya. Baik, untuk pertanyaan pertama, sebelumnya riwayat alergi terhadap apa sih yang pernah Mas Wahyu alami? Baik, Mbak. Saya alergi terhadap bulu kucing. Baik, pertanyaan kedua, sejak kapan Mas Wahyu menyadari memiliki alergi terhadap bulu kucing tersebut? Sejak sekitar usia 15 tahun. Waktu itu saya berinteraksi dengan kucing peliharaan milik teman saya. Dan setelah pulang dari rumah teman saya itu, saya merasakan bersin-bersin, batuk, pilek, dan juga sesak napas. Awalnya saya kira itu cuma penyakit asma biasa, karena sejak kecil saya emang sudah sering terkena asma. Tapi waktu terakhir pergi main ke rumah teman saya itu lagi, yang di rumahnya itu banyak peliharaan kucing dan juga bulu-bulu kucing yang rontok. Dan setelah pulang dari rumah teman saya itu, asma saya kambuh lagi, alergi saya kambuh. Saya setelah itu saya mulai konsultasi ke dokter dan hasilnya emang saya alergi terhadap bulu kucing. Oke, baik. Kalau boleh tahu, Mas, apakah ada anggota keluarga lain yang juga mengalami alergi serupa terhadap bulu kucing? Sepertinya tidak kalau dari kedua orang tua saya, tapi mungkin dari nenek kakek saya mungkin ada ya, Mas. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, biasanya apa sih gejala yang muncul saat Mas Wahyu terpapar oleh bulu kucing itu? Baik, gejala yang paling sering saya rasakan setelah saya terpapar bulu kucing itu biasanya saya bersin-bersin. Kemudian mata saya tuh berair terus merah. Dan yang paling parah dari gejala yang saya rasakan itu adalah eh, sesak napas. Baik, Mas Yudi, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Saat gejala muncul, apakah Mas Yudi mengonsumsi obat tertentu? Atau apakah ada obat yang dikonsumsi sebelumnya untuk mencegah munculnya alergi tersebut? Baik, biasanya kalau gejala alergi saya muncul, saya minum tablet salbutamol. Tapi kalau dirasa tidak ada perubahan setelah minum obat itu, saya ganti pakai inhaler budesonide. Tapi kalau dirasa gejalanya masih timbul dan tidak ada perubahan, tidak membaik, saya biasanya konsultasi ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Baik,
Terima kasih banyak ya Mas Wahyu karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi responden kami. Respon baik dari Mas Wahyu ini sangat membantu sekali untuk tugas kami. Semoga harapannya Mas Wahyu sehat selalu dan alerginya tetap terkendali ya Mas ya. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Semoga tugas kalian juga lancar ya. Amin. Terima kasih. Baik, kita masuk ke penjelasan yang pertama. Pasti di antara teman-teman sekalian ada yang masih bingung untuk membedakan hipersensitivitas dan juga alergi. Hipersensitivitas adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh bereaksi secara berlebihan terhadap paparan benda atau zat tertentu yang sebenarnya tidak berbahaya atau yang kita sebut dengan non-alergen. Reaksi ini terjadi ketika sistem imun salah mengidentifikasi zat-zat yang tidak berbahaya sebagai ancaman, sehingga menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan dan bisa merugikan tubuh. Sedangkan alergi merupakan bagian dari reaksi hipersensitivitas yang dipengaruhi oleh adanya paparan alergen secara internal maupun eksternal. Paparan internal berasal dari zat atau proses dalam tubuh, seperti hormon dan proses metabolik. Sedangkan paparan eksternal berasal dari lingkungan sekitar tubuh atau lingkungan eksternal tubuh. Singkatnya, hipersensitivitas merupakan suatu respon imun yang muncul setelah terpapar yang bukan patogen. Dalam hipersensitivitas terjadi reaksi berlebihan dan merusak jaringan tubuh, seperti pada penyakit SJS atau Stevens-Johnson syndrome. Sedangkan pada alergi merupakan respon imun yang muncul setelah terpapar patogen. Contohnya seperti alergi bulu kucing yang dialami oleh narasumber kita. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis hipersensitivitas. Jenis yang pertama yaitu hipersensitivitas tipe 1 atau reaksi anafilaksis atau cepat. Reaksi ini melibatkan antibodi IgE yang terikat pada sel mast dan basofil. Ketika terpapar alergen, sel-sel ini melepaskan histamin dan mediator inflamasi lainnya yang menyebabkan gejala seperti gatal-gatal, mengi, dan dalam kasus ekstrim anafilaksis. Contohnya alergi debu, bulu kucing, dan makanan tertentu. Yang kedua yaitu jenis hipersensitivitas tipe 2 atau reaksi sitotoksik. Jenis hipersensitivitas ini melibatkan antibodi IgG atau IgM yang menempel pada sel-sel tubuh sendiri, menyebabkan kerusakan sel atau jaringan. Contohnya termasuk anemia hemolitik autoimun dan reaksi transfusi. Jenis hipersensitivitas yang selanjutnya yaitu hipersensitivitas tipe 3 atau immune complex disorders. Reaksi ini terjadi ketika kompleks antigen-antibodi terbentuk dalam sirkulasi dan mengendap di jaringan tertentu seperti ginjal, sendi, atau pembuluh darah. Kompleks ini memicu aktivasi sistem komplement dan menarik neutrofil ke lokasi tersebut. Neutrofil yang datang akan melepaskan enzim-enzim yang justru menyebabkan kerusakan jaringan. Yang keempat, hipersensitivitas tipe 4 atau the light type hypersensitivity merupakan satu-satunya tipe yang tidak dimediasi oleh antibodi melainkan oleh limfosit T. Reaksi ini dikenal sebagai hipersensitivitas tertunda karena gejalanya muncul dalam waktu 24 hingga 72 jam setelah paparan antigen. Setelah terpapar, antigen akan diproses dan dikenali oleh sel T yang akan mengaktifkan makrofag dan melepaskan sitokin. Respon ini menyebabkan peradangan lokal dan kerusakan jaringan. Kemudian masuk ke mekanisme. Alergi bulu kucing terjadi karena sistem imun tubuh bereaksi berlebihan terhadap protein-protein yang terdapat pada kucing. Protein utama yang menyebabkan alergi kucing adalah VLD1 yang bertanggung jawab atas gejala pada hampir 95% pasien alergi kucing dan menyumbang 60-90% dari total antibodi imunoglobulin anti kucing. Selain VLD1, terdapat juga protein lain seperti VLD2, VLD3, dan VLD4 meski dampaknya itu lebih kecil. Penelitian menunjukkan bahwa VLD1 meningkatkan aktivasi toll-like receptor atau TLR oleh ligan lipid seperti lipopolisakarida dan asam lipoteikoat. Ini menjelaskan mengapa protein ini sangat efektif dalam memicu respons imun. VLD1 ditemukan dalam bulu, air liur, dan urin kucing. Anak kucing biasanya memproduksi VLD1 lebih sedikit dibandingkan kucing yang dewasa.
Dan kucing betina juga menghasilkan kadar yang lebih rendah juga. Selanjutnya ada proses terjadinya alergi. Yang pertama ada sensitisasi awal. Ketika seseorang pertama kali terpapar VLD1, sistem imun yang rentan akan mengenali protein ini sebagai ancaman. Sel-sel dendritik menangkap alergen dan mempresentasikannya kepada sel T helper, yang kemudian mengaktifkan respon TH2. Kemudian ada produksi antibodi IgE. VLD1 menyebabkan sensitisasi yang dimediasi antibodi IgE. Sel B berkembang menjadi sel plasma dan memproduksi antibodi IgE spesifik terhadap VLD1. Antibodi ini kemudian menempel pada sel mas dan basofil. Kemudian yang ketiga ada reaksi alergi saat paparan ulang. Ketika VLD1 masuk ke tubuh lagi, protein ini akan berikatan dengan antibodi IgE yang sudah menempel pada sel mas. Ikatan ini memicu degranulasi sel mas yang melepaskan mediator inflamasi seperti histamin yang menyebabkan gatal, bersin, dan hidung tersumbat. Kemudian ada leukotrien yang memicu peradangan saluran nafas. Kemudian ada prostaglandin yang menyebabkan peradangan. Kemudian yang terakhir ada respon fase lambat, bahwa imunoterapi peptida memodulasi respon imun terhadap VLD1 dan mengurangi reaksi efektor fase awal dan fase lambat pada pasien alergi kucing. Fase lambat ini melibatkan perekrutan sel-sel inflamasi lain seperti eosinofil dan neutrofil. Selanjutnya adalah usaha preventif. Yang pertama adalah menghindari alergen. Langkah paling dasar dalam pencegahan adalah mengenali dan menjauh dari zat pemicu alergi seperti debu, serbuk sari, bulu hewan, atau juga makanan tertentu. Ini bisa dilakukan dengan menghindari lokasi atau benda yang mengandung alergen tersebut. Kemudian yang kedua adalah menjaga kebersihan lingkungan. Rutin untuk membersihkan rumah terutama pada area tidur, sofa, karpet, dan juga tirai dapat mengurangi paparan alergen. Gunakan juga vacuum cleaner dengan filter HEPA untuk menangkap partikel kecil. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan masker atau filter udara. Masker bisa mencegah masuknya alergen ke saluran pernafasan. Selain itu, penggunaan alat penyaring udara di rumah membantu menjaga kualitas udara bebas alergen. Kemudian yang keempat adalah pendidikan dan deteksi dini. Penderita hipersensitivitas perlu memahami kondisi tubuhnya, mengenali gejala awal, dan juga memiliki pengetahuan dasar tentang penanganan mandiri saat gejala itu muncul. Oke, selanjutnya yang kelima adalah pemeriksaan alergi. Tes alergi seperti skin prick test atau tes imunoglobulin serum membantu mengidentifikasi alergen secara spesifik, sehingga strategi pencegahan bisa lebih terarah. Yang keenam adalah profilaksis obat. Penggunaan obat antihistamin sebelum paparan dapat mencegah gejala alergi, terutama jika akan pergi ke tempat yang berisiko tinggi terdapat alergen. Kemudian yang ketujuh adalah imunoterapi alergen atau desensitisasi. Terapi ini bertujuan melatih sistem imun agar toleran terhadap alergen. Dilakukan dengan pemberian alergen dalam dosis kecil dan terkontrol dalam jangka panjang. Baik, selanjutnya adalah usaha kuratif. Terdapat 4 hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, menggunakan obat antihistamin. Obat antihistamin bekerja dengan menghambat kerja histamin, yaitu senyawa yang menyebabkan reaksi alergi. Yang kedua, pemberian nasal spray kortikosteroid. Alergi sering membuat hidung tersumbat atau sinus terasa penuh, maka semprotan hidung atau nasal spray yang mengandung kortikosteroid bisa membantu meredakan peradangan di saluran napas. Yang ketiga, imunoterapi. Bentuk pengobatan jangka panjang yang ditujukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan reaksi alergi terhadap zat tertentu, seperti alergen terhadap bulu kucing. Dan yang keempat, konsultasi pada dokter. Jika gejala alergi semakin parah dan mengganggu aktivitas, maka perlu dilakukan pengecekan pada dokter untuk dilakukan tes alergi atau dibeli obat yang sesuai dengan kondisi tubuh. Baik teman-teman, berdasarkan hasil wawancara dan juga hasil diskusi kami, dapat disimpulkan bahwa alergi bulu kucing yang dialami oleh narasumber kami ini tergolong ke dalam hipersensitivitas tipe 1 yang dimediasi oleh IgE atau imunoglobulin E. Nah,
gejala yang dialami oleh narasumber kami ini seperti bersin, kemudian mata berair, sesak nafas, itu muncul dapat terjadi itu akibat adanya pelepasan histamin dan juga mediator inflamasi setelah narasumber ini terpapar oleh alergen VLD1, di mana VLD1 sendiri ini merupakan protein yang terdapat pada bulu kucing. Nah, penanganan yang dilakukan oleh narasumber seperti penggunaan salbutamol, inhaler budesonide, serta konsultasi ke dokter ini sudah cukup tepat untuk mengatasi gejala, namun mungkin perlu dipertimbangkan kembali penggunaan histamin untuk mengontrol kemungkinan adanya reaksi ringan yang terjadi. Nah, pencegahan dengan menghindari paparan alergen dan juga menjaga kebersihan lingkungan ini penting juga dilakukan oleh narasumber untuk menjaga narasumber dari reaksi alergi yang mungkin timbul kembali atau kekambuhan. Mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.